Kami saya Mas Warsito, alamat Pulaman RT 15, Argorejo, Sedayu, Bantul. Ini mulai tahun 2020, tepatnya saya lupa, tapi ini sudah 4 periode, jadi sudah 4 musim tanam padi. Minat padi di Pulaman ini awal mulanya kan kita petani dari Pulaman itu kan mendapat bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi. Itu awal mulanya itu sekitar 15 hektar. Kemudian ada penurunan menjadi 12,5 hektar dan menurun lagi sekitar sekarang ini 4,5 hektar. Dan hasilnya kalau dirasakan tuh sangat benar-benar hasilnya ya lumayan bagus. Untuk minat padi yang istilahnya tanaman padi yang tidak ada ikannya dibandingkan ada yang ada ikannya itu hasilnya jauh berbeda. Untuk tanaman padi yang tidak ada ikannya kan kita dari awal sampai musim panen itu kan paling enggak kita mengalami 3 kali musim pemupukan. Tapi kalau ada ikannya, saya ini yang sudah saya praktekkan dari awal tebar benih padi sampai sekarang saya belum melakukan pemupukan. Jadi padi itu pemupukannya lewat kotoran ikan ini. Jadi nanti hasil padi yang dihasilkan ini benar-benar padi organik. Padi-padi organik yang istilahnya itu dari rasanya, dari harganya mempunyai nilai lebih. Sawahnya itu sebenarnya kita menyesuaikan, Mas, menyesuaikan tempat. Yang penting itu kita yang sudah dipraktekkan di sini itu keluasan tanah kita ambil 20%. Untuk istilahnya kita bikin caren yang nantinya untuk tebaran benih ikan. Dan kedalaman caren itu kan bervariasi. Ada yang kolam seperti ini yang sebelah timur ini kan kolam dalam, yang sini untuk kolam istilahnya untuk bermain itu loh. Jadi kedalamannya istilahnya beda. Untuk kedalaman yang untuk ikan kolam dalam ini kita ambil sekitar 1 meter. Untuk yang kolam rendah ini kita ambil sekitar 60 sampai 70 cm. Jadi nanti debit airnya dari ketinggian airnya itu rata-rata 70 sampai 80 cm. Sebenarnya untuk padi yang setelah saya praktekkan itu bebas, Mas. Bebas. Tapi kan varietas padi itu ada yang istilahnya tidak tahan dengan air, ada yang tahan dengan air. Tapi rata-rata yang setelah saya praktekkan yang tidak tahan dengan air sama yang tahan dengan air itu nggak jauh beda. Ya, untuk tebaran ikan itu kita menyesuaikan tempat, Mas. Kalau misalnya tempatnya agak sempit kok kita kasih yang agak padat, itu kan kasihan. Tapi kalau tempatnya luas ya kita usahakan tebarannya padat, Mas. Karena ya itu tadi istilahnya kita eman tempat, Mas. Kalau tempatnya luas kok kita kasih tebaran kurang padat, eman-eman, Mas. Untuk per meter itu kita tebar sekitar 20 sampai 30 ekor, Mas. Untuk per meternya, per meter persegi itu. Dari kita nanam padi itu sekitar 10 hari setelah tanam padi kita baru menebar bibit. Nah, nanti kan ikan itu panennya sebelum panen padi, Mas. Sekitar 10 hari sebelum panen padi kita sudah bisa panen ikan, Mas. Untuk 1 kilo itu rata-rata kita menyesuaikan Mas, pasaran. Untuk saat ini kan yang paling banyak itu kan permintaan pasaran itu kan sekitar 1 kilo isi 6, Mas. Isi 6 ada yang minta isi 4, isi 5, tapi itu jarang. Tapi kebanyakan untuk sekarang itu kita jualnya 1 kilo isi 6, Mas. Itu permintaan pasar kebanyakan itu banter, Mas. Yang 1 kilo isi 6 itu sangat banter. Untuk penjualan ikan itu kita nggak mengalami kesulitan, Mas. Saya malah kalau dibilang tuh sekarang ini, Mas, itu stok ikan itu kadang kita kehabisan, Mas. Permintaan sangat banyak, stok ikan di sawah itu kurang, Mas.
Oh, itu kalau yang kendalanya yang kemarin-kemarin seperti itu Mas. Seperti tahun baru kemarin itu Mas. Wah, kita petani itu benar-benar kewalahan Mas. Dari pagi sampai jam 10 malam itu masih ada permintaan Mas. Tapi stok kita sudah nggak ada Mas. Oh itu Mas. Prosesnya sangat bagus Mas. Itu kan wong istilahnya lebar sawah seperti saya ini Mas. Saya ambil 10% dari lebar tanah. Kita istilahnya nggak mengurangi hasil padi ya Mas. Malah istilahnya kan kita malah hasilnya padi meningkat, kita mendapat tambahan dari hasil ikan. Jadi kan istilahnya petani itu mendapat dua keuntungan. Keuntungan dari padinya, keuntungan dari jual ikannya. Jadi benar-benar ya kita ya nilai lebih lah. Gitu. Tidak mempengaruhi hasilnya dikarenakan tuh Mas kita sistemnya legowo Mas. Sistem tanamnya padi kita sistem padi legowo. Kalau saya ini kan 41. Kalau yang sini 41, yang tengah itu 21 Mas. Jadi kan sistemnya legowo itu kan kepala itu Mas. Nah, yang selalu seperti biasanya kan tanam rapat, kita kurangi 20%. Nah, jadi padi ya yang kita kurangi untuk tanam itu kita selipan di sela-selanya tanaman padi itu Mas. Jadi misal jarak, kalau saya ini kan 20, jarak tanamnya itu 20 cm. Kalau kita selipan lagi kan yang sela-selanya itu kan dari 25, dari jaraknya 12,5. Seperti ini tanamnya kemarin itu dua ler itu loh. Hanya dua benih padi jadi segini. Ini selama saya mina padi seperti yang lain-lainnya kayaknya nggak ada Mas. Nggak ada. Soalnya kan hama mau masuk, misalnya kutu mau masuk sudah dimakan ikan. Tikus mau masuk kalau airnya ditinggikan gini kan nggak merusak Mas. Hama tikus nggak berani misalnya masuk. Tapi kalau istilah kering itu tikus baru masuk. Tapi kalau ditinggikan terus gini aman Mas. Saya ini seperti yang saya perhatikan Mas. Dari awal saya nggak menjalani proses pemupukan, tidak menjalani proses penyemprotan. Ini hasilnya seperti ini Mas. Ini. Jadi kita istilahnya saya itu benar-benar menghindari pestisida Mas. Untuk yang istilahnya mau mencoba mina padi, istilahnya kan dari belajarnya kita mudah, cuma kita tergantung diri kita sendiri, kemauan. Kalau kita mau, berarti kita nyoba, istilahnya kalau masih ragu-ragu ya nyobanya sedikit dulu, nanti kita rasakan, kita bedakan ya di mina padi sama yang tidak di mina padi. Nanti kan istilahnya petani itu bisa istilahnya membedakan antara yang di mina padi sama tidak hasilnya gimana. Nah itu baru kalau kita bisa sudah membedakan, insya Allah kita istilahnya kalau nggak ada ikannya rugi Mas, rugi. Dari segi biaya kita bisa menekan biaya untuk musim tanam dan untuk hasilnya benar-benar lebih, nilai lebih Mas.